Shalom jemaat Tuhan. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dari hari lepas hari, setiap pekerjaan yang telah kami lewati, aktivitas dari hari lepas hari, kami mengucap syukur kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami Bapa. Di saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu sebagai ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di saat ini Tuhan kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan di pagi hari ini. Karena Engkaulah satu-satunya sandaran kami, Engkaulah gunung batu kami, tempat kami berlindung, tempat kami berteduh Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di saat ini kami memanjatkan puji dan syukur di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan pujian bagi kami, bagi Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan para pemimpin yang ada, biarlah Tuhan memberkati, memberikan mereka roh hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Baik tingkat pemerintahan pusat sampai ke daerah, Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Setiap program planning ke depan perkembangan bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jiwa-jiwa yang ada Tuhan kami serahkan semua. Setiap orang-orang yang mendengar tentang kebenaran firman-Mu akan diselamatkan Tuhan. Para penginjil misionaris, gembala yang ada yang Tuhan pakai, Engkau mengutus mereka Tuhan, biarlah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka Bapa. Roh hikmat dan kebijaksanaan tetap menyertai, menjadi bagian di dalam hidup mereka Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan apapun dalam bangsa ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang mempunyai kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya, yang akan menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Sampai ke pelosok pun Tuhan, kami terlalu percaya bahwa kuasa Tuhan selalu nyata di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Sampai nyawa taruhan pun kami terlalu percaya bahwa Engkaulah yang menyertai mereka sampai akhir zaman. Kami terlalu percaya firman-Mu ya dan amin yang tetap ada di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam penginjilan, di dalam pengembalaan, apapun yang dikerjakan, pelayanan-pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk negeri ini Tuhan. Kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan bagi kami semua. Dari pemimpin kami dari tingkat kabupaten sampai ke bawahan Tuhan RT RW, kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Biarlah kedamaian negeri ini adalah kedamaian bagi kami semua. Orang-orang yang berada di negeri ini Tuhan Yesus memberikan penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun mereka. Setiap para pemimpin yang ada kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Setiap proses yang ada di dalam perkembangan zaman yang ada, planning program ke depan kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Memberikan mereka roh hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengarahkan masyarakat Kutai Kartanegara di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami terus percaya jiwa-jiwa yang ada Tuhan selamatkan. Orang-orang yang ada yang mendengarkan tentang firman-Mu, kami terus percaya Tuhan membukakan hati batin mereka, mengubah paradigma mereka, mengubah mindset mereka tentang sesuatu yang benar, yaitu hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus percaya Tuhan yang mempunyai kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami menyerahkan ministry ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami terlalu percaya bahwa jika Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan mengakhiri semuanya. Kami terlalu percaya bahwa kuasa-Mu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terlalu percaya perkembangan pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan semua program-program yang ada di dalam tangan Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan yang akan memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan bagi para Bapak Gembala kami Tuhan. Dan juga para pelayan yang di saat ini Tuhan Yesus memberkati. Roh hikmat dan kebijaksanaan, visi dan misi yang ada untuk pengembangan pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus memberkati. Gembala kami beserta dengan keluarga Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan memberkati. Di dalam setiap proses, di dalam setiap pengembangan pelayanan Tuhan memberkati visi dan misi. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun hamba-Mu Tuhan. Kami terlalu percaya
visi dan misi yang Tuhan taruh kepada hamba-Mu Tuhan tidak akan sia-sia. Satukan hati kami Tuhan dalam pelayanan yang ada Tuhan, seperti mata rantai yang tidak pernah lepas pisahkan. Biarlah kami bergandengan tangan Tuhan untuk tetap teguh hati sepemikiran di dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Perkembangan pelayanan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Werok kami serahkan dalam tangan Tuhan. Rocky dan pelayanan-pelayanan yang lain, Tuhan Yesus memberkati. Hamba-hamba-Mu yang dipimpin, yang ditunjuk sebagai pemimpin, Tuhan Yesus memberkati, memberikan mereka roh hikmat dan kebijaksanaan. Bergandengan tangan, satukan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari tempat ini ada berkat Tuhan yang luar biasa. Dari tempat ini ada kemuliaan Tuhan ditinggikan. Dari tempat ini menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami serahkan semua pergumulan kami di dalam tangan Tuhan. Setiap jemaat yang mengalami sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami persoalan apapun kami terlalu percaya Tuhan yang akan membukakan jalan bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas doa yang kami sudah naikkan kepadamu. Haleluya. Amin. Welcome Werok Beloved. Kita mau ajak kalian semua buat nongkrong bareng di IC Komsel setiap Kamis jam 7 malam. Teman-teman datang saja apa adanya ya, karena kami senang banget kalian bisa bergabung bersama kami. Ini tempat di mana kita bisa bro bareng, kenal Tuhan lebih dalam, dan dapetin komunitas yang support kita. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan ya. Come on guys, be a part of something bigger. Let's serve together and make an impact. Kejarlah kekudusan. Di dalam surat Ibrani 13 dikatakan demikian, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Saudara yang kasih Tuhan, warga negara kerajaan Allah, kita ini sudah menanggalkan manusia lama, memakai manusia baru. Di sana memakai seperti begini loh, put off and put on. Put off apa yang kita tinggalkan? Segala hawa nafsu,
segala greed, segala yaitu kedegilan dan juga kerakusan. Kita lihat di dunia sekarang ini, pertama-tama kita melihat ada kerakusan, di mana-mana korupsi, ya dah. Dan setelah kerakusan ada kerusakan, terakhir nanti kerasukan, saudara. Apa sih kekudusan itu? Set apart for God, dipisahkan untuk Tuhan, jadi satu bejana yang mulia. Karena itu dijelaskan dengan jelas, kita harus menjauhkan diri dari segala kecemaran, tetapi harus mengejar kekudusan yang sesungguhnya. Kalau ada the true holiness, artinya ada bukan holiness yang asli. Dulu pengertian banyak orang, kekudusan apa? Pakai baju putih, sepatu putih, naik sepeda dicat putih. Bahkan di Surabaya pernah ada pendeta tidak boleh naik mobil karena itu duniawi. Mereka naik becak dicat putih. Nah itu malah penganiayaan, saudaraku. Bayangkan kalau dari Surabaya harus pergi ke Gresik aja naik becak. Itu exploitation de l'homme par l'homme, yaitu eksploitasi manusia atas manusia. Saudara, firman Tuhan di dalam surat Roma dikatakan bahkan kekudusan adalah the spirit of holiness. Jadi ini semua tentang pikiran dan roh, bahkan hati nurani. Kata Rasul Paulus, aku melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Kembali langsung ke Efesus pasal 4, saya akan tunjukkan pada Anda tentang itu supaya kamu dibaharui. Ya, kita ada manusia lama, manusia baru. Satu kali ada seorang Indian Amerika, dia belajar dari seorang missionary yang mengabarkan Yesus. Dia berkata, Pastor, dulu di dalam diri saya ada 2 ekor anjing. Satu anjing putih, satu anjing hitam. Ini bukan soal ya saudara ya, bukan soal suku ataupun ras ya. Just illustration. Dia berkata, selamanya anjing hitam tuh yang menang. Anjing putih selalu kalah, bahkan berdarah-darah. Tapi saya mendapatkan sesuatu. Bagaimana caranya supaya anjing putih menang? Sederhana, dia bilang. Anjing hitam, yaitu keinginan hawa nafsunya, tidak diberi makan. Kalau kita setiap hari melihat hal yang seronok, sesuatu yang porno, dan kita menganggap hidup suci, tidak mungkin. Tetapi anjing putih saya kasih makan terus. Apa itu? Perkataan Tuhan, the word of God. Ketika saya memberi makan kepada anjing putih, yaitu maksudnya manusia barunya, maka anjing putih selalu menang, dan anjing hitam kelaparan tidak saya beri makan. Kalau itu di dalam Efesus 4 juga dikatakan, hati-hati jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tanda manusia baru. Kotor di sana, saudaraku, bukan hal yang najis saja, tapi juga perkataan yang sia-sia. Kita hancur karena apa? Pikiran kita tidak jaga. Jangan ada lagi pikirannya itu pikiran yang sia-sia dan yang bodoh. Mari warga kerajaan, tunjukkan pada dunia, inilah manusia baru dalam Kristus. Dan kita akan hidup di dalam kekudusan yang sebenarnya. Because the Holy Spirit is the spirit of holiness. Shalom warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi. Bagaimana hari ini? Saya percaya ada sukacita ada di tempat ini, amin. Haleluya. Kami minta Bapak Ibu Saudara-saudara yang duduk di belakang bisa maju ke depan, penuhi kursi yang di depan. Haleluya. Oke. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau. Kami menikmati setiap hadirat-Mu, kami menikmati setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya ada kekuatan yang baru, ada penghiburan kasih daripada Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang Tuhan, kami katakan kami kuat di dalam Tuhan. Kami menerima kemenangan daripada Tuhan. Ada sukacita yang besar yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap beribadah padamu Tuhan Yesus. Kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami dan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan yang menjadi bagian di dalam kehidupan kami, Tuhan. Yes, kami bersyukur, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar. Dan segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku nyata kami rasakan Yesus. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kami yakin Tuhan. Yakin, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Kau Allah yang terbesar Tuhan. Tiada tandingannya. Mari kita bersuka cita buat Tuhan, sebab Dialah kekuatan kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Apa? Tak ada, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak gemar, mari bersorak buat Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tidak ada, tak ada. Yes. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, semua mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu tak tertandingi, tak ada yang setara. Amin. Hanya Yesus Tuhan jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Dialah kita yang ajaib, amin. Haleluya, Dia Tuhan kita Allah yang dahsyat, amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, yes. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kami mau menyapa dulu mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Apakah ada Bapak Ibu Saudara semua yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Mohon lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Allah yang setia. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanmu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda
Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, otoritas-Mu bekerja di setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan bekerja bagi setiap pribadi, lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Thank you tim Praise and Worship. Sangat memberkati kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kembali saya menyapa Shalom Bapak Ibu. Kurang semangat. Kan awal bulan. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan lebih lagi bekerja dalam kehidupan setiap kita. Kali ini saya akan membawakan tema untuk firman Tuhan saya pagi hari ini dengan judul Benih dan Tanah. Benih dan tanah ini sebuah perumpamaan yang sering digunakan Yesus untuk menggambarkan apa? Kerajaan Allah dan bagaimana firman-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Sama seperti seorang petani yang menabur benih di tanah, demikian juga Tuhan menabur firman-Nya ke dalam hati kita dan setiap kita adalah tanah yang menerima benih tersebut. Amin. Haleluya. Tapi pertanyaannya, tanah seperti apakah kita? Apakah kita tanah yang subur, yang sudah siap menerima firman? Ataukah kita tanah yang berbatu-batu dan penuh dengan semak duri? Tidak usah dijawab ya Bapak Ibu, jawab sendiri saja bagaimana kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Tapi saya tidak membahas hanya kepada tanah saja, tetapi juga benih. Karena selain menjadi tanah yang siap menerima firman, kita juga dapat merenungkan diri kita itu sebagai benih yang kita dipanggil untuk bertumbuh. Katakan bertumbuh. Next. Ya, saya mengilustrasikan benih itu adalah potensi atau talenta, lalu benih itu juga diri kita. Yang ketiga benih ilahi. Saudara percaya enggak dalam hidup kita itu sudah ada benih ilahi? Amin. Mungkin ada yang bayang-bayang, benih ilahi itu apa sih? Gitu loh. Kita diciptakan Tuhan sebelum jatuh dalam dosa. Di dalam diri kita itu, makanya saya sering ingat kata-kata dari Pak Franky, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya orang itu pasti ada kurangnya. Sejelek-jeleknya orang, ini bukan mukanya ya, sejelek-jeleknya sifat manusia itu pasti ada satu atau dua mungkin sisi baiknya dia. Amin. Kita sudah diciptakan Tuhan itu penuh, kita bisa mencintai atau dicintai, atau kita kalau ngelihat orang susah kita ada empati gitu kan. Itu kan benih ilahi yang ada dalam diri kita. Tapi terkadang benih itu tidak tumbuh dengan benar hanya karena tanah hati kita yang tidak benar. Mungkin kita berpikir, ngapain saya baik-baik sama dia? Padahal dalam diri kita sudah ada, kita mau kasih. Tapi karena hati kita tadi penuh dengan semak duri, akhirnya kita tidak menjadi, tidak kasih apa yang memang seharusnya kita kasih. Kita lihat itu ada benih. Benih itu adalah diri kita,
Kita bayangkan benih itu adalah diri kita. Ya, dia benih yang rapuh, benih yang kecil, yang membutuhkan perawatan agar dapat menjadi tumbuh menjadi pohon yang besar. Saudara bisa bayangkan ya, benih itu adalah saudara. Lalu tanah itu berbicara tentang hati kita. Apalagi lingkungan kita, lingkungan keluarga atau komunitas. Bagaimana benih ini ditaruh di tanah, benih ini ditaruh di komunitas, ditaruh di dalam keluarga, terus hati kita. Bagaimana kualitas hati kita? Bagaimana kualitas tanah kita? Karena kondisi tanah itu bisa saja, ini kondisi di sekeliling kita itu bisa saja subur, bisa saja tandus. Karena tidak semua tempat itu subur, tetapi juga bisa tandus. Jadi perkembangan pertumbuhan kita, perkembangan rohani kita sangat bergantung kepada kualitas tanah tempat kita ditanam. Mau seperti apa benih ilahi itu turun ketika tanah hati kita tidak bersih, tidak benar. Dia tidak akan pernah timbul atau muncul atau tumbuh secara maksimal. Bisa saja mungkin bisa mati. Ya, amin. Ya, tanah yang subur adalah tanah yang telah diolah dan dibersihkan dari batu-batu, terus ada gulma-gulmanya juga yang bisa menghambat pertumbuhan. Tanah yang subur berbicara tentang hati kita. Next. Oke, Willy mungkin bisa ikutin saya ya Will, tanpa saya next. Ya, tanah yang subur adalah tanah yang siap menerima benih. Apa benih itu? Tanah yang siap menerima. Hati kita yang telah siap menerima firman Tuhan. Katakan amin. Rindu dan mengenal, mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Hati yang terbuka untuk menerima bimbingan daripada Roh Kudus. Apakah hati kita terbuka untuk bimbingan Roh Kudus? Lalu tanah yang tandus. Tanah yang tandus itu seperti apa sih? Tanah yang tandus itu tanah yang keras dan kering yang membuat tidak dapat menerima benih. Makanya kalau kita mikir, kok saya nggak ada pertumbuhan sama sekali? Jangan-jangan kita adalah di posisi tanah yang tandus. Di tanah yang tandus itu penuh dengan kepahitan, hati yang penuh dengan iri hati. Tidak mau bertobat dan menolak firman Tuhan. Hati yang penuh dengan kesombongan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Kembali saya tanya, di nanah seperti apa kita ditanam? Apakah komunitas kita sudah baik? Apakah di dalam keluarga sudah menjadi tempat yang baik untuk keluarga itu bertumbuh di dalam Tuhan? Karena kondisi tanah yang kurang baik itu sangat menghambat pertumbuhan. Apakah kita tanah yang subur atau tandus? Kembali saya bilang, kita sendiri yang bisa menjawab, saya ini tandus atau tidak. Di Galatia 5 ayat 22-23 itu tentang buah-buah roh. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kasih.
Amin. Tanah yang subur adalah tanah yang menghidupi buah-buah roh. Tanah yang subur adalah yang menghidupi buah-buah roh. Kesuburan itu berkelanjutan Bapak Ibu. Kesuburan rohani itu berkelanjutan, nggak stop di sini saja. Sama seperti petani yang merawat tanahnya, kita juga perlu merawat, menyirami tanah rohani kita agar apa? Menghasilkan buah yang melimpah. Kita punya benih yang baik, tapi kita berada di tanah yang tandus atau kering. Kita punya potensi yang besar, kita punya talenta yang baik, tetapi kita berada dalam komunitas yang kering, komunitas yang tandus, komunitas yang salah, komunitas yang penuh dengan iri hati, komunitas yang penuh dengan gosip. Saya percaya GBI Rock tidak suka gosip. Kurang ya, amin. Jangan-jangan tukang gosip semua. Jangan tersinggung ya, nanti pulang dari sini saya tidak mau lagi datang ibadah di situ. Itu ibu pendetanya suka singgung-singgung gitu. Itu tanah hati, saudara. Tanah menentukan pertumbuhan benih yang kita tamat, meskipun benih kita tadi baik. Next. Bisa dilihat itu gambar pot, terus ada tanah, terus tanamannya kering. Tanah menentukan pertumbuhan benih yang kita tanam, meskipun benih kita baik, tapi kondisi tanah kurang baik, potensi untuk bertumbuh itu sangat sulit. Mungkin saja benih itu mati. Talenta yang tidak diasah. Mau pialanya seperti apa gitu ya di rumah, tapi nggak pernah asah lagi, itu bisa mati loh potensinya, skillnya bisa mati. Saya menanam lombok ya di dalam pot di rumah. Next. Ya, saya tanam dari benih kecil gitu, saya taruh gitu. Ya karena saya tidak punya pengalaman bertani, walaupun saya anak petani. Ya. Habis saya taruh, saya pertama aja siram pas tanam pertama. Sisanya saya biarkan aja. Harapan saya, dia akan tumbuh sendiri. Gak perlu saya tanam. Ini kok lama sekali. Gak normal ini dalam hati saya, sudah 2 minggu lebih. Masa dia gak muncul tunas sama sekali? Ayo. Tidak muncul sama sekali. Saya lihat ini, astaga, kering ternyata. Habis itu saya siram. Lama-lama muncul. Lama-lama muncul dia. Wah, senang dong kita. Kalau kita tanam sesuatu terus tunas-tunasnya itu muncul, senang nggak? Pasti senang. Ya. Habis itu saya rutin siram sampai dia agak besar gitu ya. Tetapi perlu Bapak Ibu ingat ya, waktu kita menabur benih kebaikan, kita menabur benih harapan. Ketika kita menabur sesuatu harapan, kita apa? Ada pertumbuhan. Kita tanam sawi, kita berharap yang tumbuh sawi, jangan berharap durian. Ya, harapan kita tumbuh sawi. Nah, ketika ada pertumbuhan, mulai muncul tunas baru, mulai muncul iman-iman kita. Ya, kita sedang beberapa teman-teman di sini mungkin yang baru mengenal Tuhan. Rasanya seperti ini. Tahu cinta mula-mula kan? Nah, kalau cinta mula-mula itu ya semua diterjang badai apapun, mau ke gereja, mau hujan badai dia tetap datang ke gereja.
Itu orang yang mengalami cinta mula-mula gitu loh. Dan dia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dia berdoa setiap hari, baca firman setiap hari. Mulai tumbuh semangat yang baru. Nah, ketika kita memulai sesuatu, kita menanam kebaikan. Benih yang tumbuh bukan berarti tidak ada hama. Benih yang tumbuh, sekali lagi saya bilang, bukan berarti tidak ada hama. Di dalam perjalanan pertumbuhan rohani kita, mungkin saja kita berhadapan kekecewaan. Ada kecewa, sakit hati. Mungkin kecewa kepada pimpinan, kecewa kepada orang tua, anak dan orang tua. Kecewa kepada saudara, kecewa kepada teman. Ada godaan, ada cobaan. Itu datang seperti ini. Ada ulat-ulat gitu ya di tanaman tuh yang mengganggu. Dan ulat-ulat itu ya kita sakit hati, kita mudah sakit hati. Ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, itu terjadi. Tapi bagaimana kita tetap kuat di dalam Tuhan, amin. Next. Saya tanam terong. Saya beli pohonnya. Saya beli itu seger lah. Bagus, daunnya masih bagus gitu. Saya tanam di rumah. Saya siram, tiap hari saya siram. Tapi kok yang mengganggu saya adalah, itu kan ada bintik-bintik hitam tuh. Itu semut itu bawa naik tanah-tanah itu ke daun-daunnya. Terus saya siram daunnya itu, naik lagi dia. Saya siram daunnya, bah, kayaknya enggak lama bolong gitu ya. Nah, benih membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh secara maksimal. Lalu apa yang saya buat kepada tanaman terong saya? Saya tidak memindahkannya ke pot lain. Saya lihat ini masalahnya di mana. Akhirnya saya beli, banyak sekali semutnya di pot itu. Akhirnya saya beli ke toko pertanian gitu. Pak, saya mau beli ini Pak, ada nggak pupuk atau apa gitu yang untuk usir semut lah. Gitu. Dia kasih, ini Bu. Oh ya, akhirnya saya siram di situ. Untuk benih dapat bertumbuh dengan baik, sang benih tidak harus berpindah pot untuk dia bertumbuh secara maksimal. Waktu kita mengalami kekecewaan di sini, di gereja, kita nggak perlu pindah ke gereja lain untuk kita bertumbuh secara maksimal. Karena mungkin di gereja lain juga kita akan mendapat hama-hama yang sama, amin. Lalu apa yang kita buat? Kita memperbaiki tanah. Yang dibaiki apa? Hati kita. Katakan hati kita. Jadi bukan pindah tempat. Oh, nggak cocok aku sama si ini, saya pindah aja ke sini. Nanti ketemu lagi si A, nggak cocok lagi, pindah lagi. Ketemu lagi si C, nggak cocok lagi, pindah lagi. Karena apa? Hatinya tidak dibereskan. Pertanyaan saya lagi. Apakah komunitas kita ini adalah tempat atau tanah yang subur untuk tempat orang lain bertumbuh? Apakah, halo bapak-bapak di mana? Hanya Pak Kasmuri yang jadi bapak-bapak, yang lainnya belum sama bapak.
Bapak-bapak mana ya? Apa masih bujang semua? Aldrin belum, Aldrin tunggu ya Aldrin. Ya, apa atau sudah ada? Atau on the way? Ya. Apakah kita sebagai kepala keluarga sudah menjadi tanah yang baik untuk pertumbuhan rohani istri dan anak-anak? Gak ada yang amin? Atau belum? Apakah kita sebagai orang tua sudah menjadi tanah yang baik untuk membawa anak-anak dalam masa pertumbuhan mereka? Mungkin dalam komunitas kita bisa, saya pindah aja deh tempat yang baru mungkin. Itu dalam komunitas ya. Tetapi dalam keluarga bisa Bapak Ibu ganti istri, ganti suami, atau buang anaknya yang membangkang gitu loh. Siapa yang jadi anak membangkang di sini? Buang aja lah anak yang membangkang ini. Gitu loh. Gak bisa. Harus tanah hati kita yang dibereskan, diperbaiki. Hati kita yang harus dikelola dengan baik. Gak ada yang amin. Atau tidur semua ya kali ya. Ya mungkin di dalam hadirat Tuhan ya. Tertidur dalam hadirat Tuhan. Saudara, next. Ya. Saya sedang mengilustrasikan, kadang-kadang ya, benih dan tanah itu suka saling menyalahkan. Benar gak? Benih anak menyalahkan orang tua, kenapa dia gak bisa bertumbuh. Jemaat menyalahkan pendeta atau gereja, kenapa dia tidak bertumbuh. Saya sedang mengilustrasikan pembicaraan mereka seperti ini ya, Pak Ibu. Ini benih lagi ngerutu. Tahu ngerutu nggak sih? Kayak apa sih ngerutu itu? Ngedumel, itu bahasa Jawa kan? Nah, kayak gitu lah kalau menggerutu itu. Aduh, kata benih, aku ini benar-benar menyebalkan ya. Aku sudah berjuang berminggu-minggu. Akarku terasa sakit katanya. Aku sudah coba menembus tanah keras ini. Rasanya seperti aku terjebak dalam penjara batu. Itu sebenih ngomong gitu. Lalu tanah bilang, padahal tanah juga kondisinya kering dan berdebu. Jangan sok drama. Banyak kok benih yang lain yang lebih tangguh dari kamu. Mereka tumbuh subur aja. Sementara kamu lihat saja, masih keriput, masih kecil. Mungkin kamu memang benih yang tidak berkualitas. Kembali, komunitas menyalahkan benih. Dan dia bilang itu benih yang tidak berkualitas. Tanpa dia sadari, mungkin itu benih memang terluka. Dia benih yang rusak, yang memang butuh perawatan. Lalu bilang benih lagi, kualitas buruk katanya. Aku nih berasal dari pohon yang paling subur loh di kebun. Ya bilang begitu. Masalahnya bukan di aku, tapi kamu yang kering katanya. Kamu tuh terlalu padat, kamu penuh dengan batu-batu. Gak ada air, gak ada nutrisi. Apa yang kau harapkan? Si tanah mulai drama juga. Ambil dia nyanyi. Lagunya Om siapa ini? Ayo. Semua terserah padamu. Itu lagunya Rhoma Irama kan? Oh bisa. Saya cuma ngetes loh ternyata. Bukan, itu bukan Ebit Gade. Om Bruri. Semua terserah padamu. Aku begini adanya.
Dia bilang, terserah, aku kan memang gini adanya. Nah, orang tua kadang gitu. Kita mungkin sebagai teman, ya udahlah dak, kalau kamu nggak terima ya aku memang gini dak orangnya. Kadang-kadang kita gitu nggak? Aku kalau mau ngomong ya nyeplos-nyeplos aja gitu. Sering nggak kita ketemu gitu? Kau yang harus beradaptasi, bukannya ngeluh terus. Kamu yang harus lebih gigih lagi. Lalu, adaptasi katanya. Aku ini hanya benih kecil, aku butuh kondisi yang tepat untuk tumbuh. Kau tahu katanya, bahkan pohon yang paling kuat pun akan mati jika ditanam di tanah seperti ini. Di tanah yang kering, di tanah yang tandus. Karena apa? Dia nggak mau berubah. Dia merasa, si tanah merasa itu dia sudah menjadi tanah yang baik. Aku butuh air, aku nih butuh pupuk, aku butuh pertolongan. Sudah mulai putus asa nih benih nih. Kita dua bisa mati loh kalau lama-lama di sini. Ya, kata si, lanjut Pak. Ya, lalu tanah bilang, sambil dia, ya mungkin ada satu jalan sih. Aku pernah mendengar cerita tentang hujan. Tahu hujan kan? Mereka bilang hujan bisa mengubah segalanya, bahkan tanah kering seperti aku. Ya, tapi aku juga tidak yakin itu benar, kata si tanah. Lalu benih hujan, apa itu hujan? Aku juga nggak tahu persis, tapi mereka bilang itu datang dari Dia yang Maha Kuasa, yang mampu mengubah segalanya. Ya, mungkin kita bisa berdoa meminta pertolongan. Ini loh, respon tanah itu harusnya seperti ini. Ngajak berdoa. Ayo kita doa. Ya, benih merasa ada harapan. Ya mungkin, ya kita memang tidak bisa berbuat banyak katanya. Ya ayo mari kita berdoa. Meminta hujan untuk membasahi tanah yang kering dan memberikan kekuatan bagi benih yang lemah. Di dalam Hosea 6 ayat 3 berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, Tuhan tuh datang seperti hujan yang menyirami bumi. Hujan itu apa? Simbol berkat. Tuhan memberikan hujan itu, memberikan apa? Kesegaran. Dia memberikan kehidupan. Next. Dia memberikan pertumbuhan. Mari serahkan semua itu kepada Tuhan. Anak dan orang tua bekerja sama. Suami dan istri bekerja sama. Jangan istri menuntut suami atau suami menuntut istri untuk berubah. Sebagai kepala keluarga harus bisa menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan keluarganya masing-masing. Ya, saudara, mungkin akhir-akhir ini itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering menyalahkan kondisi di sekeliling kita. Kita bilang ini salah gereja. Terus gereja bilang ini salah jemaat. Terus orang tua anak, ini salah mama papa saya. Lalu mama papa bilang ini salahmu. Kamu yang tidak mau bertemu, kamu anak nakal, lain sebagainya. Tanpa kita menyadari mungkin saja benih itu terluka. Mungkin dia di masa pertumbuhan dia ada hal, mungkin hama-hama itu terlalu banyak menggerogoti dia. Kita harus punya empati terhadap apa yang orang lain alami.
Coba periksa diri kita. Mengapa saya kok belum bertumbuh? Seperti saya bilang tadi, benih ilahi sudah ada di dalam diri kita. Di sana ada kebaikan. Di sana ada kemampuan untuk mencintai. Karena manusia diciptakan untuk mencintai dan dicintai. Di sana ada benih ilahi seperti potensi dan talenta. Manusia memiliki kemampuan untuk berinovasi, lalu menciptakan dan mengekspresikan diri melalui berbagai cara. Tuhan juga waktu menciptakan kita itu penuh dengan inovasi, ekspresi. Dia bisa gambar. Mungkin dalam bayangan saya, kita ini rata kan pasti. Gimana kalau muka kita ini rata semua? Tapi Tuhan bisa, ini ada rambutnya, biar cantik. Oh, taruh hidung, terus ada mata, ada telinga, mulut gitu. Gimana kalau nggak ada mulut? Cuma hidung aja. Berarti kan itu talenta. Itu benih ilahi yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Talenta, mungkin bermain musik, mungkin kita bernyanyi, atau mungkin fotografer, multimedia. Oh, saya nggak punya talenta, Pak. Nggak ada yang bisa saya bawa ke gereja. Saya cuma bisa senyum aja. Ya udah, kan Aser masih bisa. Senyum aja kan, talentanya. Aser masih bisa. Tetapi yang terpenting bukan bagaimana kita datang ke gereja harus selalu melayani pekerjaan Tuhan, tetapi bagaimana kita menghidupinya dalam kehidupan kita setiap hari. Oh, bertumbuh itu berarti harus melayani dong? Enggak harus. Bertumbuh itu di dalam rumah kita dulu. Amin. Banyak orang yang hebat pelayanan, rumah tangga hancur. Di sana ada perselingkuhan, ada. Wanita yang berselingkuh itu ada. Bahkan terang-terangan. Di tempat saya sana ada juga. Video call buka baju. Ayo. Jadi pelayanan itu bukan sebuah ukuran saya dan saudara itu bertumbuh dengan benar. Tetapi bagaimana kita menghidupi buah roh. Memang tidak semua tadi mungkin balik di buah-buah roh, Will? Ya, kasih. Oh, kita bisa mengasihi, kasih. Oh, kita bisa bersuka cita. Oh, damai sejahtera. Ada yang nggak pernah merasakan tiga ini? Apakah ada di sini? Pasti semua pernah merasakan kasih, pernah merasakan sukacita, damai sejahtera. Tetapi yang nomor 4, kita sering jatuh di situ, di kesabaran. Kesetiaan juga kita sering jatuh di situ. Kelemah lembutan mungkin juga. Penguasaan diri itu lebih sering kita jatuh di situ. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan bekerja. Jangan kita saling menyalahkan. Oh, kita salah, kita bertumbuh, kita nggak pernah berkat, terus kita salahkan Tuhan. Memang Tuhan yang kasih berkat. Tetapi Tuhan mau lihat hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau setiap benih yang ditabur oleh Tuhan itu berada di posisi tanah subur di hati setiap kita. Amin.
Saya undang para pelayan. Benih-benih itu Bapak Ibu enggak secara otomatis waktu Tuhan kasih kita kebaikan, Tuhan kasih kita talenta, ya. Itu kalau enggak pernah kita asah, itu tidak akan pernah jadi apa-apa. Harus ada sebuah pertobatan dalam kehidupan kita. Kita harus memulai dengan sebuah pertobatan di hadapan Tuhan. Karena pertumbuhan itu prosesnya berkelanjutan. Di mana kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus agar supaya hati kita, benih dalam diri kita itu tumbuh secara maksimal di hadapan Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau segala-galanya. Tidak ada nama lain selain Engkau Tuhan. Jadikan kami pribadi yang mengenalmu lebih lagi. Biar hati kami penuh dengan pujian hanya bagimu. Oh Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bekerjalah bagi setiap kami Tuhan. Engkau tahu kami sangat membutuhkan Engkau di dalam pertumbuhan iman kami, di dalam pertumbuhan rohani keluarga kami, pertumbuhan rohani anak-anak kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amen. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersertaku, bila
dan berjalanlah denganku. Kita siapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur. Bapak Ibu yang belum dilayani boleh angkat tangannya, biar para aser melayani. Oke, kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebelum kita menerima anggur dan roti ini, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Layakkan kami untuk menerima roti dan anggur perjamuan pagi hari ini. Tuhan, murnikan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Seperti Engkau juga mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Biar hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih. Kuasa-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Kami menerima keselamatan yang dari-Mu. Segala pujian kami naikkan dan bersyukur Tuhan. Yesus. Segala pujian, hormat kami naikkan bagi-Mu. Yesus. Terima kasih. Haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami benih dan tanah yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapan-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Biarlah kami menjadi benih, menjadi tanah yang subur. Dan kami boleh bertumbuh. Dan kami minta Tuhan Engkau terus sirami kami dengan Roh Kudus-Mu. Sirami kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh bertumbuh secara maksimal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Teruslah bekerja bagi setiap kami. Karena kami membutuhkan Engkau di apapun musim hidup kami. Biarlah kami tetap bertahan di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau akan dapati kami tetap setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan dulu. Thank you, Jesus. Shalom Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan dan mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Saya akan membaca di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 2 Tawarik 3 ayat 15. Segera sesudah perintah itu tersiar, orang Israel membawa banyak hasil pertama dari gandum, anggur baru, minyak madu, dan dari segala hasil tanah. Mereka juga membawa banyak persembahan persepuluhan dari segala sesuatu. Bapak Ibu yang kekasih, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberi persembahan, bisa men-scan kris atau barcode yang ada di kursi, atau yang ingin menyampaikan secara langsung bisa menyampaikan melalui amplop persembahan yang telah disediakan di belakang. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum dilayani atau belum mendapat amplop persembahan. Baik, sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat hari ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah belajar sedikit bagian dari firman-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami rindu untuk memberi persembahan kepadamu, mengembalikan persepuluhan kepadamu ya Bapa. Yang bukan hak kami tetapi adalah hak Engkau ya Bapa. Ajar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami menghitung hari-hari kami untuk menjadi lebih baik dari hari kami yang kemarin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberi pada hari ini. Dan juga Engkau berkati tangan-tangan yang mungkin belum sempat memberi pada hari ini. Lembutkan hati kami Bapa. Ajar kami tunduk pada ajaran-Mu. Ajar kami tunduk dan patuh pada perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan memberi di tempat yang telah disediakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai setiap kita yang ada di tempat ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Semua yang Kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu, Tuhan buat itu berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera yang daripada Engkau ya Bapa. Sertai dalam perjalanan kami, jauh dekat Engkau menyertai, memberkati. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa Kau terus sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau terus memberkati kehidupan kami. Biarlah sukacita, damai sejahtera itu mengalir dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.